Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Ya, kemarin kita udah belajar apa itu al-harf, apa itu al-kalimah, dan apa itu jumlah al-mufidah. Ya, kita juga udah mempelajari tentang aqsamul huruf, dan hari ini kita belajar tentang anwa'ul kalimah. Ya, apa artinya? Anwa'ul kalimah artinya jenis-jenis kata. Perhatikan ya. Di sini ada isim yang artinya kata benda, kemudian ada fi'il yang artinya kata kerja, dan yang terakhir adalah harfun yang bisa disamakan dengan kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Baik, lihat di sini ada yang pertama al-ismu, ya, kata benda. Apa definisinya dalam bahasa Arab? Lihat di sini, isim adalah sebuah kata yang menunjukkan pada suatu makna dan tidak terikat dengan zaman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya kalau sebuah benda itu nggak bisa kita katakan sudah ini. Contoh misalnya bendanya adalah buku, kita nggak bisa katakan sudah buku, sedang buku, atau akan buku, karena sudah, sedang, dan akan itu adalah sesuatu, adalah kata-kata yang terikat dengan waktu, berhubungan dengan waktu. Sementara kata benda sendiri adalah kata yang tidak terikat dengan waktu. Maka tidak pernah kita dengar, bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun, sudah buku, akan buku, atau sedang buku. Itu maksudnya tidak terikat dengan waktu atau zaman. Taib, selanjutnya lihat sini ada al-ismu. Lihat ya, isim adalah itu dia tadi udah ya. Nah, ini contohnya adalah Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, dan Khailun. Kemudian ada Kalbun, Kitun, dan setelahnya. Nah, sekarang kita coba lihat alamatul ismi. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Perhatikan sini. Apa ya tanda-tanda isim itu? Pertama al-khafdu. Al-khafdu artinya al-kasroh. Ya, artinya al-kasroh. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Semua kata pada bismillah itu bismillahi, bismi, Allahi, ar-rahmani, dan ar-rahimi, akhir dari baris dari akhir-akhir kata ini tadi adalah kasroh semuanya. Kemudian ada tanwin, ya, tanwin an, in, un. Antum lihat situ ada rojulun, imro'atun, waladun, dan bintun. Bisa dipahami ini ya. Baik. Kemudian al-alifu wal lamu, alif dan lam. Contohnya apa? Al-ustadu, al-ustadzatu, at-talibu, ya, alif dan lam yang bisa ditambahi di sebuah kata. Contoh misalnya kita tadi kata kitabun misalnya, dapat dia alif dan lam, tanwinnya nggak boleh lagi al-kitabun, tanwinnya berubah menjadi dhammah saja setelah kata kitabun itu diawali alif lam, jadinya al-kitabu, al-kitabu. Faslun, al-faslu. Qalamun, al-qalamu, ya. Baik. Nah, kemudian tanda isim yang selanjutnya adalah huruful jar. Adanya huruf jar. Jadi sebuah isim itu bisa ada huruf jar di depannya. Contoh misalnya alal kursiyyi. Huruf jar ini adalah huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Misalnya al-faslu, di depannya ada huruf jar fi. Ya, maka kita katakan fil fasli karena ada huruf fi di depannya. Maka kata al-faslu tadi yang awalnya dia dhammah, dia harus berubah menjadi kasroh karena huruf jar itu fungsinya adalah mengkasrohkan isim setelahnya. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada huruful jar wa huruful jarri hiya. Lihat di sini. Huruf jar adalah dari sini min, ila, an, ala, fi, kemudian ada rubba, kemudian ada alba, ada al-kaf, dan al-lam. Ya,
Jadi ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Yang diajari di sini ada 9. Baik. Selanjutnya kita lihat di nomor 2 ada al-fi'lu. Ada al-fi'lu. Antum lihat situ. Al-fi'lu apa artinya? Huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zaman. Ya, artinya sebuah kata ya yang menunjukkan sebuah makna dan kata itu terikat dengan waktu. Ya, contohnya yang Ustaz bilang tadi, terikat dengan waktu itu artinya bisa dikatakan sudah, sedang atau akan. Contoh misalnya kata qoro'ah. Qoro'ah itu artinya sudah membaca. Yaqra'u, nah itu artinya sedang membaca atau akan membaca. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, selanjutnya alamatul fi'li ya. Alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Nah, antum lihat situ, yang pertama ada kata qad ya. Contohnya qad qamatis sholatu, artinya salat sudah tegak. Jadi kalau sebuah kata antum lihat dia di depannya ada qad, misalnya antum nggak tahu sebuah kata ya, di situ ada misalnya kata ghosala, antum nggak tahu ghosala artinya apa, tapi di depannya antum lihat ada huruf qad ini, maka bisa dikatakan ghosala itu adalah fi'il atau kata kerja karena di depannya ada qad yang merupakan tanda bagi fi'lun atau kata kerja. Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya apa tanda fi'il yang kedua? Yakni as-sin, huruf sin. Dan contohnya sayadhabu. Sayadhabu. Ya. Nah, sayadhabu itu artinya mau. Sa itu artinya mau atau akan ya. Sayadhabu berarti akan pergi. Nah, jadi misalnya antum nggak tahu yadhabu artinya apa. Misal antum nggak tahu artinya, tapi antum lihat di depan kata yadhabu ada huruf sa atau huruf sin. Sebutannya sin, tapi waktu penulisannya itu hurufnya sa. Paham ya? Nah, itu antum nggak tahu arti yadhabu, tapi di depannya ada huruf sa. Maka bisa dikatakan yadhabu tadi, oh ini fi'il. Kenapa? Karena ada huruf sa di depannya ya. Baik. Selanjutnya ada kata saufa. Saufa ya. Saufa ini artinya akan juga, tapi mau dikerjakan nanti setelah waktu yang lama. Nah, contoh misalnya saufa ta'lamun ini kan ayat dalam Al-Qur'an. Ya, maksudnya apa? Saufa ta'lamun, nanti kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui ya, apa itu pahala, apa itu dosa. Akan nanti kan, jauh waktunya kan? Nah, waktunya jauh setelah antum nanti meninggal. Waktunya nanti baru dosa dan pahala terlihat itu ketika antum udah meninggal atau nanti ketika kita udah di alam akhirat. Nah, makanya dia menggunakan kata saufa yang artinya adalah nanti tapi untuk waktu yang lama atau waktu yang jauh. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya antum nggak tahu apa arti ta'lamun tadi misalnya, tapi ada saufa di depannya, maka antum bisa katakan, oh ini berarti ta'lamun ini dia kata kerja atau fi'lun. Kenapa? Karena ada kata saufa. Paham di sini ya? Baik. Kemudian tanda yang keempat bagi fi'il adalah ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Nah, as-sakinah yang berbaris sukun. Antum lihat contohnya di situ adalah qalat dan zahabat. Ta'ut ta'nisnya mana? Itu ta yang barisnya sukun, yang ta yang terbuka itu. Nah, tuh. Ya. Ta yang terbuka itu. Oke. Nah, qalat ini di pelajaran shorof ya, di pelajaran shorof ini tasrif untuk dhamir hiya. Tasrif untuk dhamir hiya. Ya. Nah, contoh misalnya duduk, jalasa menjadi jalasat. Qara'a menjadi
qara'at. Nah, misalnya apa lagi? Akala menjadi akalat. Nah, kalau misalnya kata-kata kerja tadi itu, ya, antum nggak tahu artinya, Zahaba, qala, antum nggak tahu artinya. Oh, tapi antum melihat di akhirnya ada ta'ut ta'nis tadi yang barisnya sukun, maka bisa kita katakan kata kerja, maka bisa kita katakan bahwasanya kata itu adalah fi'lun. Karena ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya, baik. Kemudian kita masuk yang kata yang ketiga, yakni al-harfu, ya, al-harfu. Antum lihat di sini. Apa itu al-harfu? Huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Sebuah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali kalau dia digabung dengan kata lain. Nah, contoh misalnya Ustadz bilang ala, di atas. Pasti antum bertanya-tanya, kenapa Ustadz di atas? Di atas apa? Kan gitu kan. Nah, baru Ustadz katakan alal maktabi, di atas meja. Oh, barulah antum paham. Oh, Ustadz mau bilang di atas meja. Nah, itu dia. Tapi kalau Ustadz bilang misalnya di atas, nggak ngerti antum. Nah, beda kalau misalnya Ustadz katakan meja. Meja Ustadz bilang, oh berarti Ustadz mau nunjuk meja. Oke. Tapi kalau Ustadz bilang di atas misalnya, atau Ustadz bilang misalnya di, Ustadz apa Ustadz di? Ustadz mau ngomong apa di? Gitu misalnya kan. Nah, tapi Ustadz bilang fil fasli, di kelas. Oh, barulah antum paham fil fasli, dalam kelas. Oh, Ustadz mau mengatakan di dalam kelas. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Nah, contohnya apa? Min, fi, summa, fa, idza, au, dan hatta. Nah, itu artinya nanti antum tengok di kamus. Kemudian di bawahnya walaysa lil harfi alamatun khassah. Ya, dan huruf-huruf ini tidak memiliki tanda-tanda khusus atau ciri-ciri khusus. Beda dengan isim, ada tanda-tandanya. Beda dengan fi'il, ada tanda-tandanya. Tapi untuk haraf, dia nggak punya tanda. Maka memang antum harus buka kamus untuk mengetahui artinya. Ya, baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan antum bisa paham apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.